Penatuaku. Turun hujan. Ibu luar biasa. Turun hujan. Guru Ilahi. Ibu. Artifak sakral saman ada di tangan dia. Ambil itu. Ilmu samanisme akan menjadi milik kita. Ayo. Ibu. Penatuaku, bawa Clara dan Pegila. Sekarang, Guru Ilahi, bagaimana dengan Anda? Clara, dengarkan aku. Kamu adalah keturunan para syaman. Tugasmu adalah melindungi warisan kita. Kamu tidak boleh pernah membiarkan artifak sakral. Yatu Kail Tanggan orang luar. Ibu. Aku tidak mau pergi. Aku ingin tetap bersama kamu. Jadilah baik. Hanya dengan bertahan hidup, kamu dapat melanjutkan garis darah syaman. Den melestarikan warisan Shaman Xia. Lari. Ibu. Aku telah menyegel artifak sakral. Clara, Tetap hidup. Ibu. Pergi, cepat. APA? Kejar mereka. Nona. Kekuatan kita, telemembuat orang luar IRI, untuk melindungi rakyat kita, ibumu. Selama upacara pemujaan surga hari ini, tepat saat itu, tertidur lelap. Lonceng ilahi ini adalah instrumen suci ibumu. Kau harus menjaganya dengan segala cara. Jangan sampai jatuh ke tangan orang luar. Penatuaku. Jangan khawatir. Selama lonceng ini aman, aku juga aman. Aku tak akan biarkan orang jahat mengambilnya. Artifak suci itu disegel oleh wanita terkutuk itu. Hanya keturunannya yang bisa membangunkannya. Kita harus menangkap anak itu. Nona. Pelayan tua ini akan keluar untuk menggalakan musuh. Sebentar lagi, apapun yang kau dengar atau kau lihat, jangan keluar. Tidak, Penatuaku. Aku ingin ikut denganmu. Aku bisa melindungimu. Nona, dengarkan aku. Kau adalah calon guru ilahi bagi rakyat kita. Selama kau hidup, rakyat kita punya harapan. Hanya dengan begitu warisan Shaman Xia dapat berlanjut. Kau telah membantai rakyat kami, dan memburu kami tanpa ampun. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan pastikan, kita semua mati bersama. Orang tua bodoh. Serahkan gadis itu. Dan mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Mimpi, kekulai. Kau melangkahi, mayatku. Baiklah. Matilah.
Nona. Jadi itu selalu bersamamu. Begitu kita bangunkan artefak suci Saman, warisan Saman akan menjadi milik kami. Hahaha, lepaskan Nona saya. Lepaskan Nona saya. Penatua-gu! Beraninya kau menyakiti rakyatku. Aku akan membunuhmu. Gadis kecil, dan mulutmu cukup lanjang. Nyonya. Sudah 10 tahun berlalu. Seperti kilat. Aku tak bisa melupakan pemandangan orang-orang kita dibantai oleh musuh. Aku juga tak bisa melupakan ibu saya yang mengorbankan hidupnya untuk melindungi mereka. Makanya, aku terus berlatih tanpa henti dalam seni shamanism. Semua untuk hari aku bisa kembali kepada orang-orang saya dan membalas dendam untuk mereka yang gugur. Sempurna. Kamu telah menguasai setiap seni Saman. Mulai hari ini, kamu adalah Saman paling kuat di seluruh dunia. Terima kasih atas bimbinganmu, Matriar. 10 tahun lalu, jika kamu tidak menyelamatkan saya dari dasar tebing itu, mengajari saya semua, aku sudah lama mati. Aku tak akan pernah mendapatkan kekuatan ini. Kamu adalah keturunan orang-orang kita dan guru ilahi masa depan. Itu adalah kehendak para dewa. Hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-18. Aku telah menyiapkan hadiah untukmu. Ini adalah Sutra Hati Chaos. Itu akan membantu kamu menjadi dewa sejati. Matriarch. Latihanmu sudah selesai. Kamu harus meninggalkan gunung hari ini. Pergi dan temui orang-orangmu. Penatua-gu, yang mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkanmu, masih hidup. Dia berada di balai ritual leluhur, di desa Lokus kuno. Penatua-gu masih hidup? Bagus sekali. Jika dia tahu, aku telah menguasai seni shaman, dan bahwa aku bisa melindungi orang-orang kita, dia akan sangat senang. Sekarang kamu adalah Saman Guru Ilahi. Tugasmu adalah melindungi warisan Saman kita. Ingat ini, jangan biarkan kebencian membutakanmu. Jangan membuat lebih banyak pertumpahan darah. Aku akan ingat, Matriar. Ayah, artefak suci sedang bereaksi. Apa yang kau katakan? Aku berkata, artefak suci tampaknya telah merasakan sesuatu. Itu tiba-tiba bereaksi. Sepertinya beresonansi dengan sesuatu. 10 tahun yang lalu, ketika Guru Ilahi mengorbankan dirinya, dia menyegel artefak suci. Selama bertahun-tahun, artefak itu telah tertidur, seolah-olah tertidur bersamanya. Bagaimana mungkin itu bereaksi sekarang? Mungkinkah Sirang Guru Ilahi baru telemangko? Ayah, apakah Anda mengatakan, nona muda yang jatuh dari tebing saat itu sudah 10 tahun? Anda masih benar-benar percaya dia bisa kembali hidup? Orang-orang yang dikirim untuk mencari nona muda itu, apakah mereka membawa kabar? Tidak. Tempat dia jatuh adalah jurang tanpa dasar. Bahkan jika Guru Ilahi sendiri masih hidup, akan sulit untuk menyembuhkan jatuh seperti itu. Dan kami belum menemukannya selama 10 tahun ini. Dia mungkin. Sayang,
Nona muda itu diberkati. Dia pasti masih hidup. Bahkan jika kita harus mencari seluruh dunia, kita harus membawanya kembali kepadaku. Baiklah, baiklah. Jangan marah. Orang-orang, kita telah terus mencari. Jika Anda marah dan merusak kesehatan Anda, lalu bagaimana? Oh, benar. Dalam 7 hari, ini adalah konferensi aplikasi warisan budaya. Wako telah berteriak-teriak bahwa budaya Shaman milik mereka. Kita harus berhati-hati. Warisan klan kita tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Penatuagu. Penatuagu. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Avis, kalian berdua adalah di antara 6 penjaga dari klan kita. Ada apa dengan wajah panik ini? Sekelompok Wako datang hari ini dan menghancurkan semua node garis lek kita. Tidak hanya itu, mereka juga melukai parah. Kami 6 penjaga. Mereka berteriak-teriak untuk mengajukan status warisan untuk budaya Shaman atas nama Wako. Orang luar terketuk ITU. Mereka sangat delusional. Penatuagu. Penatuagu, ini mengerikan. Penatuagu, ini mengerikan. Penatuagu. Wako sedang menuju ke tempat artefak suci di Segel. Apa? Desa Beringin Kuno. Ini tempat tinggal Penatuagu dan klannya. TAPI. Kenapa jadi begini? Permisi. Bisa ceritakan apa yang terjadi di sini? Orang luar itu datang lagi untuk mencuri artefak suci, dan mereka menghancurkan garis lei desa. Menghela napas. Semua anggota klan kami terluka. Artefak suci itu sangat vital bagi klan kami. Kalau diambil, klan kami akan punah. Tidak, kami baru dapat kabar. Mereka sudah menuju altar tempat artefak suci itu di Segel. Nona, kamu orang luar. Tempat ini berbahaya. Kamu harus pergi. Cepat, pergilah. Aku tak pernah menyangka, dalam 10 tahun, serangan orang luar tidak hanya tidak berhenti, tapi malah semakin menjadi-jadi. Kali ini, aku pasti akan melindungi rakyat kita. Hahaha, aku tak menyangka artefak suci bisa merasakan kedatangan kami dan bereaksi begitu kuat. Sepertinya warisan syamanisme memang diperuntukkan bagi kami orang Wako dari dulu. Hahaha. Ilmu syamanisme adalah milik klan kami. Sejak kapan itu jadi milik kalian orang Wako? Penatuagu. Wah. Lihat siapa yang datang. Aku masih ingat bagaimana guru ilahi kalian tewas di tangan salah satu anak buahku. Dan penerusmu. Dilempar dari tebing. Kalian ditakdirkan untuk kalah dari kami. Segala yang kalian miliki seharusnya adalah milik kami. Kau. Gideon, tenang. Tenang dulu. Ilmu sihir mereka terlalu kuat. Kau bisa terluka. Apa yang kalian inginkan di sini hari ini? Kudengar, siapapun yang bisa beresonansi dengan artefak itu akan menjadi guru ilahi berikutnya. Kami hanya datang hari ini untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kami. Benar, 10 tahun lalu, baik guru ilahi maupun penerus kalian, tewas di tangan kami orang Wako. Ilmu shamanisme adalah milik kami orang Wako. Hahaha. Kurang ajar. Siapapun yang beresonansi dengan artefak itu akan menjadi guru ilahi berikutnya. Penatuagu, itu aturan klan Shaman kalian sendiri. Kalian tidak akan melanggar aturan sendiri, kan? Tidak pernah. Artefak suci itu ada di atas altar. Jika kalian menginginkannya, ambil saja. Ayah. Penatuagu. Bodoh tua, artikel sakral ini, kami akan mengambilnya hari ini. Berani-berani kamu menghina Penatuagu. Tak perlu tindakan gegabah. Dunia hanya tahu bahwa siapapun yang bisa mendekati artikel sakral dan memicu resonansinya akan menjadi guru ilahi berikutnya. Tetapi tak ada yang tahu, guru ilahi sudah dipilih. Tak ada selain Nona yang bisa mendapatkan artikelnya. Penatuagu. Dia masih hidup. Wajahnya, dulu, untuk menyelamatkan aku, dia akhirnya seperti ini. Orang-orang ini semua datang untuk merebut artikel sakral. Apakah mereka dari Wako? Ya, orang-orang luar ini keterlaluan. Tak hanya terus membuat masalah, mereka juga terbuka mengincar artikel sakral. Wako, kurasa ini bukan hanya soal merebut artikel. Mungkin ada rencana lebih besar di balik ini. Lebih baik tunggu dan lihat saat ini.
Menurut aturan, ada 9 langkah menuju altar. Jika ada yang bisa naik melewati langkah kelima, dan tetap tak terluka oleh artikel, maka mereka adalah pemilik sahnya, dan juga guru ilahi berikutnya. Siapa di antara kamu yang berani jadi pertama menantangnya? Ha! Zayu dari Wako, aku datang untuk mengambil kembali artefak suci bangsa kami. Ah! Artefak suci ini punya roh. Dia bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Si Zireng yang berarti jahat. Bahkan tidak pantas menginjak tingkat pertama. Zayu dari Wako, tantangan gagal. Minghui dari Wako, aku datang untuk merebut kembali artefak suci Wako. Tingkat kelima, Minghui mencapai tingkat kelima. Dia tidak terluka oleh artefak suci. Dia sekarang adalah Saman Guru Ilahi. Itu bukan artefak suci, itu benda jahat. Sihir orang ini sangat aneh. Dia bisa menekan kekuatan artefak untuk sementara. Tampaknya musuh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Untungnya aku tidak bertindak gegabah tadi. Aku niatakan, Minghui dari Wako, tantangan gagal. Maaf Tuan Kale, aku gagal. Minghui berhasil naik ke tingkat kelima. Sihirnya cukup maju, tapi hanya satu sinar cahaya dari artefak itu. Hampir membunuhnya. Dengan kemampuan kita sekarang, aku khawatir kita juga tidak bisa beresonansi dengan artefak suci. Tidak apa-apa. Hari ini, kita hanya perlu membijak orang-orang Wako untuk pergi. Kita punya waktu. Kita bisa memikirkan cara lain nanti. Negara Wako kalian bukanlah sesuatu yang istimewa. Artefak suci itu jelas tidak menerima kalian. Kalian yang berhati jahat. Artefak itu selamanya hanya akan menjadi milik kami, Shaman Sia. Kerasa lebih baik kalian pergi sekarang daripada nanti. Siapa bilang? Wako sudah tidak punya siapa-siapa lagi? Aku akan mengambil tantangan ini. Abel. Abel, sebagai anggota Shaman Sia kami, salah satu dari 6 penjaga, beraninya kau berkolusi dengan orang luar, dan menginjak-injak budaya Shaman kami. Kau tidak pantas jadi anggota klan Shaman. Siapa yang mau jadi bagian dari klanmu? Dengarkan. Aku sudah pindah pihak ke Wako. Sekarang aku adalah orang Wako yang bangga. Pengkhianat yang menjual bangsanya sendiri. Jijik. Abel, cukup. Hentikan ocehanmu, giliranmu. Penyihir Wako kami akan mendukungmu dengan segala yang kami punya untuk mengambil artefak suci ini. Ya. Abel dari Wako menantang artefak suci. Pil hitam itu penuh dengan energi jahat. Itu pasti dibuat dengan sihir terlarang. Itu bisa meningkatkan kekuatanmu dalam sekejap, tapi merusak tubuhmu dengan serius. Tingkat ketiga, Abel benar-benar berhasil mencapai tingkat ketiga. Tuan Kael, tolong aku. Aku di sini. Tingkat keempat.
Mereka bertiga memompakan energi jahat ke dalam tubuhnya bersama-sama. Memaksa kekuatannya naik. Mereka mencoba menciptakan resonansi dengan artefak itu. Orang-orang Wako ini sangat licik. Langkah kelima, sendirian, Abel. Tidak mungkin bisa mencapai tingkat kelima tangga surgawi. Tapi hari ini, ketiga penyihir Wako mendukungnya. Apa yang harus kita lakukan, Gideon? Apakah artefak suci kita benar-benar akan berakhir di tangan pencuri Wako ini? Kita tamat. Tidak heran orang Wako sangat yakin dengan artefak suci klan kita. Sepertinya di klan kita ada pengkhianat. Kalau aku tidak datang hari ini, orang Wako bisa saja benar-benar merebut artefak suci ini. Sayang sekali bagi mereka. Penatuagu, menurut aturan, aku telah mendaki ke tingkat kelima tangga surgawi, dan aku tidak terluka oleh artefak suci. Bukankah Anda harus mengumumkan bahwa artefak suci ini milik kami orang Wako? Jika tidak ada seorang pun yang bisa menantang artefak suci, maka aku harus menyatakan artefak suci itu milik Wako. Penatuagu. Tuan Kael, lihat itu, aku berhasil mencapai tingkat kelima tangga surgawi. Tidak ada orang lain di sini yang bisa melakukannya. Artefak suci ini milik kami. Orang Wako. Penatuagu, guru ilahi Anda sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Sudah 10 tahun berlalu, dan kalian masih belum punya satu orang pun yang menjaga artefak suci. Sepertinya warisan dukun ini seharusnya sudah lama berpindah tangan. Beraninya kau bersikap begitu lancang. Warisan klan kami telah bertahan selama 1000 tahun. Mana mungkin kami biarkan kalian orang luar menyentuhnya? Lalu apa gunanya bertahan 1000 tahun? Kalian tetap kalah dari kami, Wako. Di mataku, kalian yang mengaku keturunan dukun, tidak lebih dari sekumpulan orang, yang bahkan tidak bisa melindungi warisan leluhur sendiri. Betul sekali. Lihat saja keadaan menyedihkan kalian sekarang. Garis Le telah hancur, para penjaga terluka parah, dan kalian bahkan tidak punya satu orang pun yang bisa naik ke tingkat ketiga tangga surgawi. Masih bicara tentang melindungi warisan? Kalau menurutku, sebaiknya kalian semua berlutut dan minta ampun sekarang juga, dan serahkan artefak suci itu dengan kedua tangan. Baru mungkin kami pertimbangkan untuk mengampuni nyawa kalian. Orang-orang ini dulu menyakiti ibuku. Menggina Klengkeu. Dan sekarang mereka menggina bangsaku lagi. Ini benar-benar tak tertahankan. Aku harus melindungi artefak suci ini. Mereka akan membayar dengan darah. Kita tidak boleh menyerah. Artefak suci adalah akar dari klan kita. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku, aku harus mencoba. Tangga surgawi itu berbahaya, Camo. Dia sudah tumbuh begitu besar. Dia tumbuh begitu. Aku adalah salah satu dari 6 penjaga. Melindungi artefak suci adalah tugasku. Bahkan jika aku mati di tangga surgawi ini, aku tidak akan pernah mundur. Gideon, menantang artefak suci. Gideon, Harichi. Semakin dekat kamu dengan artefak sakral, semakin berbahaya. Level ketiga. Sudah terlalu berbahaya, mundur. Artefak sakral sedang marah. Kamu terluka. Bahkan jika kamu bisa mencapai level kelima, kamu tetap tidak bisa mengalahkan aku. Bahkan jika aku mati di bawah artefak sakral ini, aku tidak akan pernah tunduk kepada kamu, Wako. Untuk mati demi artefak sakral, aku tidak punya rasa penyesalan. Ibio, apakah kamu melihat? Para anggota klan yang kamu berikan segalanya untuk melindungi dulu. Sekarang bertarung dengan keberanian yang sama untuk melindungi warisan kamu. Level keempat. Aku, Afis, berdiri bersama kamu, melalui hidup dan mati. Aku, Iris, memberikan kekuatan aku kepada kamu. Hahaha. Sepertinya artefak sakral ini masih mendukung kami. Wako. Gideon, kamu sudah selesai. Kamu tidak akan pernah mencapai level kelima. Artefak sakral sekarang milik Wako. Artefak sakral di atas.
Aku menawarkan hidup aku sebagai pengorbanan untuk menjadi pelayan abadi kamu. Aku hanya meminta untuk mencapai level kelima. Gideon, berhenti. Kembali. Level kelima. Gideon, Camus Menuka Ridep Camus. Untuk mencapai level kelima, lalu apa? Aku sudah melewati ujian. Aku sekarang adalah master artefak sakral ini. Dari sekarang, kamu adalah pelayan aku. Dia menawarkan hidupnya untuk menjadi pelayan abadinya. Penachlegeu. Kamu sudah memimpin orang-orang kami dan melakukan lebih dari cukup. Tinggalkan sisanya untuk aku. Waktu sudah datang. Bahkan jika orang ini berhasil mencapai level kelima, kami masih menang. Orang tua bodoh, aku memerintahkan kamu, Antuk Mangumum Konsekaran, bahwa artefak sakral ini milik Wako. Aku menyatakan, dari saat ini ke depan, artefak sakral syaman milik Wako. Para syaman masih memiliki aku. Para syaman masih memiliki saya. Aku akan menantang artefak sakral. Lonceng sakral itu. Gaya loncengnya sama dengan lonceng sakral guru ilahi dari masa lalu. Siapa gadis ini? Nona. Dari wajahmu, kau bukan orang dari kami. Di dalam ITU berbahaya. Cepat-cepat tinggalkan tempat ini agar tidak terluka. Jangan khawatir. Dengan kemampuan mereka, mereka tidak bisa melukai saya. Anak nakal Kuron Ajar. Berani-berani menantang artefak sakral, menurut saya. Kau bahkan tidak akan sampai ke kaki tangga langit, sebelum artefak sakral menghancurkan jiwa kau. Beberapa orang menggunakan Kara Lisek dan bantuan dari orang luar untuk naik ke tingkat 5. Apa hakmu untuk sombong di sini? Bagaimana ini mungkin? Aku begitu kuat. Aku mengerahkan semua kekuatan. Dan hanya bisa naik 5 tingkat tangga langit. Dengan kekuatan sendiri. Dianek satu tingkat begitu mudah? Nona, jangan lanjutkan. Hati-hati, jiwa kau akan tercerai-berai. Kita adalah keluarga. Aku juga harus melindungi warisan syaman. Tidak mungkin. Sungguh tidak mungkin. Bagaimana anak nakal kurang ajar seperti dia? Naik 3 tingkat. Begitu mudah? Apa latar belakangnya? Lalu apa? Dia tidak ada bantuan. Jadi dia hanya bisa berhenti di sini. Bahkan jika dia naik 3 tingkat, apa artinya? Dia masih tidak bisa menandingi Wako kami. Artefak sakral tetap akan milik Wako. Dia benar-benar mencapai tingkat keempat. Nona kau. Apa? Dia benar-benar mencapai tingkat kelima. Dia pasti menggunakan cara jahat. Namun, dia pasti tidak akan lanjut. Haha, siang telah tiba. Bahkan jika dia mencapai tingkat kelima, apa artinya? Aku sudah menang, kecuali dia melampaui aku. Serahkan sisanya kepada saya. Melampaui tingkat kelima. Tingkat ke-6. Tingkat ke-7. Tingkat ke-8. Bagaimana ini mungkin? Dia masih maju. Ini sudah tingkat akhir. Tidak mungkin. Sungguh tidak mungkin. Aku meminjam kekuatan 3 penyihir, dan hanya bisa naik 5 tingkat. Anak nakal Kuron Ajar ini. Bagaimana dia bisa mencapai puncak? Bagaimana? Aku Didak Durkin. Aku muncul untuk warisan syaman. Seorang seperti kau yang mengkhianati orang sendiri demi kejayaan, bagaimana bisa layak bersaing dengan saya untuk artefak sakral? Sepertinya artefak sakral ini menyukai saya. Abel, Wako, kau telah kalah. Tidak mungkin. Sungguh tidak mungkin.
Itu yang sakral, ITU Guru Ilahi. Guru Ilahi telah kembali. Apa-apaan ini, artefak suci. Ternyata mengakui seorang master. Garis keturunan Shaman sudah terputus. Bagaimana mungkin dia bisa membuatnya mengakuinya? Ini semua jebakanmu. Kamu memalsukan semua hal supranatural itu. Hanya untuk menghentikan kami mengambil artefak itu. Serakin, benda itu milik kami. Kamu mencari mati. Berhenti. Dia benar-benar memanfaatkan kekuatan surgawi. Dan berkomunikasi dengan matahari. Berkomunikasi dengan matahari. Itu kekuatan tertinggi klan Shaman, kecuali dia. Tidak ada orang lain di dunia yang bisa melakukannya. Baiklah. Jadi apa jika dia mengambil artefak itu? Wako. Sudah menyerahkan kepada aliansi budaya, aplikasi untuk warisan syamanik kalian. Setelah fase pemberitahuan publik budaya selesai, kalian masih harus menyerahkan artefak itu dengan kedua tangan. Sihir hitam macam apa yang kau gunakan padanya? Aku akan mengatakannya lagi. Kapan barang-barangku menjadi milikmu? Benar, kau bilang sebelumnya. Jika kami bisa beresonansi dengan artefak suci, kau akan pergi. Apa kau mengingkari janjimu? Tepat sekali. Kau sangat sombong baru saja. Sekarang artefak suci telah mengakui majikannya. Mari kita lihat betapa sombongnya kau sekarang. Ini semua salahmu. Ini gadis ini, menggunakan trik-trik curang. Ayo, silakan. Katakan dengan jelas bagaimana kami curang. Tunjukkan buktinya. Kau sudah lama menginginkan artefak suci itu, tapi akhirnya tidak dapat apa-apa. Abel, rasanya tidak enak, kan? Aku tidak dapat apa-apa. Hubungan garis keturunanku sudah lengkap, dan aplikasi warisan Wako sudah berhasil. Bahkan jika dia punya semua kekuatan di dunia, dia tidak bisa mengubah hasilnya sekarang. Luar biasa. Benar. Menyerah saja. Warisan Shaman ini, milik Wako. Shamanisme adalah akar dari Sia, dan tidak ada yang akan merebutnya dari kami. Bahkan jika ilmu syamannya kuat, lalu apa? Aplikasi warisan Bukantuga Saturan. Sekarang aku bukan lagi penjaga kunci. Kalian sudah kehilangan 2 dari 6 penjaga. Apa yang akan kalian gunakan untuk aplikasi warisan? Itu bukan urusanmu. Baik. Jadi kau tidak akan menyerah sampai melihat peti matimu sendiri? Kalau begitu, aku tunggu hari aliansi budaya mengumumkannya secara resmi. Saat hari itu tiba, aku ingin melihat keputusasaan di wajah kalian semua. Kita lihat saja nanti. Oh, iya. Oh, iya. Saranku? Biasakan saja. Mulai sekarang, ketika kalian menyebut diri sebagai klan Shaman, jangan lupa tambahkan, dari Wako. Abel, kau pengkhianat. Kau pantas mati. Berdiri di situ. Siapa yang bilang kau boleh pergi? Apa aku bilang kamu boleh pergi? Apa maksudnya ini? Kamu pikir anak nakal kurang ajar sepertimu bisa menghentikanku? Sejak kapan? Klan Shaman kita menjadi sekumpulan orang yang lima? Nona muda itu benar. Kita tidak bisa menahan diri lagi. Apa kamu pikir desa belalang kuno kita adalah tempat yang bisa kamu masuk dan keluar seenaknya? Nona muda, haruskah kita hancurkan artefaknya dulu? Atau lenyapkan jiwanya? Dia mengkhianati klannya sendiri. Dan berkolusi dengan orang luar untuk merusak garis Le. Apa yang aturan klan tetapkan untuk ini? Kamu pikir kamu bisa mengendalikanku? Izinkan aku bertanya. Apakah semua pria di klan Shamamu sepengecut itu? Sampai kamu membiarkan seorang wanita mengatur-aturmu seperti ini? Jaga mulutmu, Abel. Kamu tahu siapa aku? Dia tidak layak mengendalikanku. Aku adalah penjaga kunci. Jadi kamu bangga menjadi penjaga kunci? Tentu saja. 6 penjaga adalah pelaksana yang melayani langsung di bawah guru ilahi. Hanya di bawah guru ilahi. Di atas semua yang lain. Lalu apa jika kamu seorang pelaksana? Kamu tetap hanya penjaga dari guru ilahi. Kamu terlalu sombong. Anak kecil. Dalam posisiku, kekuatan yang kumiliki di luar pemahamanmu. Karena kamu adalah penjaga kunci. Katakan padaku, apa tugasmu? Aku
Biar ku jelaskan. Tugas penjaga kunci adalah membangun penjara untuk menekan dan memurnikan roh jahat. Untuk melindungi klan shaman. Itu benar. Apa yang telah kamu lakukan padaku? Lihat semua anggota klan kita yang terluka di luar sana. Dan ini semua ulahmu. Abel, apa yang telah kau lakukan adalah penghinaan terhadap langit dan bumi. Abel, aku hanya mengira bahwa hatimu jahat. Tapi aku tak pernah menyangka kau akan sekejam ini menyerang bangsamu sendiri. Mana bisa? Ah, Memangnya kenapa kalau aku melakukannya? Calotidac. Bagaimana aku bisa mengalihkan perhatian kalian, agar bisa merebut kembali artefak suci kita, dan merobohkan balai ritual? Sebagai seorang penjaga, kau telah melanggar hukum leluhur kami. Dan menggunakan sihir untuk menyakiti klanmu sendiri. Penachwagyu, menurut hukum klan kami, apa hukumannya? Cabut status penjaganya, usir dia dari klan kita. Dia tak boleh kembali selamanya. Pergi, keluar. Diam. Aku sudah membelot dari klan kalian. Kalian tak berhak menghakimiku. Mirka Tidak. Tapi aku berhak. Ko. Cuma seorang gadis? Abel, penjaga Ki, kau telah mengkhianati klan Shaman dan menyakiti rakyat kami. Dengan ini aku mencabut statusmu sebagai penjaga. Kicuranmu akan terputus dari kekuatan ilahi selamanya. Gadis ini, dia bahkan bisa terhubung dengan kekuatan dari alam lain. Kau. Siapa sebenarnya dirimu? Namanya, dasar pengkhianat klan kita. Kau tak pantas menjadinya. Warizan Shaman Sudailan. Bagaimana mungkin? Kau masih memiliki kekuatan ini? Siapa sebenarnya kau? Mereka yang bisa terhubung dengan alam lain dan mengekstrak esensi spiritual. Orang seperti itu selalu Tuan Kael. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Bunu Diasekaran. Betapa kuatnya aura dia. Di matanya, semua orang terlihat seperti semut belaka. Dia bukan orang biasa. Salahku. Salah paham total. Kami tidak bermaksud menyinggung. Tuan Kael. Abayong Kolakukan. Dasar bodoh. Seseorang dengan kemampuan dan martabat seperti dia. Berani-beraninya kau menyinggungnya. Tapi, Berkas pengajuan warisan. Dan Nubangang kita. Dengan aliansi budaya. Akulah yang membangun semuanya. Kau sudah kehilangan akal dan kekuatanmu. Kau tidak berguna bagi bangsa Wako kita. Kau sudah tidak berguna lagi. Yang terhormat, kami telah mengganggu Anda. Jika tidak ada hal lain, kami akan pergi. Berhenti. Yang terhormat, apalagi perintah Anda? Bawa dia ikat. Seperti yang Anda kehendaki. Tidak membasmi mereka sepenuhnya, tapi juga tidak membiarkan mereka begitu saja. Begitulah, martabat guru ilahi kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Minaingker. Saat ini, yang terpenting adalah menghentikan Wako. Dari menyatakan warisan mereka. Kita harus merebut kembali Warisan shaman kita. Nona, Anda luar biasa. Tolong, selamatkan warisan saman kita. Nona, ilmu shaman Anda menakjubkan. Bisakah aku? Nona, Anda hebat, sungguh hebat. Izinkan kami mengikuti Anda mulai sekarang. Nona, kemampuan pengobatanku luar biasa. Aku bisa sangat berguna bagi Anda. Aku yang duluan di sini.
Luar biasa. Sebagai penjaga drum, aku harus bersaing untuk magang di bawah seorang gadis muda. Kamu, NAK. Kamu sangat tidak sadar. Bagaimana dengan aku? Bagaimana? Aku juga cukup hebat. Hebat? Bagaimana kamu bisa menyamakan dirinya? Jika kamu bisa belajar satu trik saja dari dia, itu sudah sebuah keberuntungan. Nona muda ini sangat terampil. Jika dia bisa membantu kita, Melister can tradisize shamanism. kita mungkin masih memiliki kesempatan. Tetapi Abel dan kelompoknya sudah berhasil dalam aplikasi warisan. Akan diumumkan dalam setengah bulan. Sekarang kita juga kehilangan penjaga kunci. Kita bahkan tidak bisa mengumpulkan 6 penjaga. Dan seni rahasia shamanisme tidak pernah dibagikan dengan orang luar. Nona muda ini mungkin tidak akan mengajari kita. Datanglah ke sini. Namamu siapa? Aku Lucian. Aku ingin meneruskan seni shamanisme dan menyebarkan kejayaannya. Itu nama yang bagus. Aku memiliki hadiah untuk kamu. Mulai sekarang, kamu adalah penjaga kunci baru. Dia memang. Nona muda itu benar-benar memindahkan tanda totem penjaga kunci kepada Lucian. Bagaimana mungkin? Apa yang tidak mungkin? Lucian, dia sudah terobsesi dengan budaya shaman sejak kecil. Dia mempraktikkan langkah-langkah tariannya. Dan dia yang paling rajin. Menyerahkannya kepada dia. Sangatlah tepat. Tetapi 6 penjaga selalu diturunkan dari generasi ke generasi. Kami belum pernah mendengar ada orang yang mencabut identitas seseorang dan memberikan kepada orang lain. Untuk memiliki kekuatan seperti itu, hanya ada satu orang di dunia ini. Maksudmu guru ilahi shaman. Nona itu dari masa lalu. Ayah, Anda bingung. Nona sudah hilang selama 10 tahun. Bagaimana dia bisa muncul tiba-tiba di sini? Kamu tidak paham. Aku yakin Nona masih hidup. Guru, Anda benar-benar bingung. Meskipun gadis ini mengalahkan Abel. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan bakat alam Nona? Ya. Jika kita bisa menemukan Nona, kita tidak perlu khawatir tentang aplikasi warisan. Tidak. Kamu tahu kenapa? 6 penjaga bisa menjadi penjaga? 6 penjaga awalnya. Dipelai oleh guru ilahi sendiri. Kemudian, ketika setiap generasi penjaga akan memulai keturunan yang paling luar biasa sebagai penjaga baru. Tidak semua orang bisa menjadi penjaga. Hanya mereka yang diakui oleh guru ilahi yang bisa menjadi penjaga. Apa maksud Anda? Nona muda ini? Di dunia ini, hanya dia yang bisa melakukannya. Apakah gadis ini benar-benar orang yang mewarisi posisi guru ilahi beberapa tahun lalu? Guru ilahi. Guru ilahi. Lucian, apa yang baru saja kau katakan? Dia adalah guru ilahi. Mungkinkah nona muda ini benar-benar orang yang hilang selama 10 tahun? Ini turtle attack masuk akal. Guru ilahi kita ternyata adalah syaman sekali dalam 1000 tahun yang menguasai seni terang dan gelap. Bagaimana mungkin? Penachua Gil. Apakah kau benar-benar tidak mengenaliku lagi? Benarkah itu dirimu? Surga member KD Clan Shaman kita. Nyonya telah kembali. Guru ilahi kita telah kembali. Cepat. Bergabunglah dan gangka memberi penghormatan kepada Guru ilahi. Hormat kepada Guru ilahi. Lucian, penjaga kunci, memberi hormat kepada Guru ilahi. Gideon, penjaga genderal.
Memberi hormat kepada guru ilahi. Iris, penjaga pengobatan. Memberi hormat kepada guru ilahi. Afis, penjaga burung. Memberi hormat kepada guru ilahi. Zephyr, penjaga angin. Memberi hormat kepada guru ilahi. Kami memberi hormat kepada guru ilahi. Semuanya, bangun. Terima kasih, Guru Ilahi. Dengan kehadiran guru ilahi di sini, kami tidak akan membiarkan Wako mengkiri warisan budaya shaman kami. Konferensi pertukaran budaya shaman. Aku akan ikut bersama kalian semua. Aku akan ada di sana untuk mendukung kalian semua. Dalam duel ritual itu. Kami percaya pada Anda, guru ilahi. Guru ilahi akan menang. Kami percaya pada Anda, Guru Ilahi. Guru Ilahi akan menang. Meskipun Enam penjaga sudah berkumpul semua. Tapi penjaga api sepertinya tidak mungkin bekerja sama dengan kita. Oh? Maksudmu Fia, si penjaga api. Sifatnya memang terkenal sangat berapi API. Tapi bakatnya juga dianggap yang terbaik di klan kita. Dia pernah membual bahwa bakatnya bahkan melampaui Anda, Guru Ilahi. Yah, itu sebelum kita tahu yang sebenarnya. Sekarang setelah kami melihat Anda, Guru Ilahi, kami baru tahu seperti apa bakat sejati itu sebenarnya. Benar. Dulu aku juga berpikir begitu. Tapi sejak aku bertemu Anda, Guru Ilahi, Andalah orang yang paling kukagumi. Benar? Aku juga. Gelar tidak berarti apa-apa bagiku. Aku sama sekali tidak peduli. Via yang kalian sebut-sebut ini, aku justru tertarik padanya. Kalau begitu, biar aku antar Anda menemuinya. Kamu membuatku takut. Aku baru kembali dari latihan di Tanah Suci. Aku merasakan kehadiran penjaga kunci, menghilang lalu muncul lagi. Aku pikir bencana besar telah menimpa klan. FIA. Abel telah mengkhianati orang-orang kita. Gelar penjaga telah dicabut darinya. Dicabut? Gideon, sebagai Tuan Muda, di depan semua orang, bagaimana kamu bisa bertindak begitu rendah? Contoh apa itu? FIA. Jaga mulutmu. Nona Clara adalah guru ilahi sejati dari shaman sia kami. Dia juga ritual hall kami. Penyokong besar. Guru ilahi? Dia menghilang selama 10 tahun, muncul tiba-tiba, dan kamu menyebutnya guru ilahi? Aku pikir kamu telah melatih otakmu menjadi bubur dengan Wako mengintai kita, alih-alih mencari cara untuk melawan musuh. Kamu di sini bermain pelayan seseorang. Ini konyol. FIA. Guru ilahi ada di sini untuk membantu kita melawan Wako. Dia hanya... Dan kamu masih membelanya? Aku tidak tahu jenis mantra apa yang dia berikan padamu. Aku tidak peduli apakah kamu guru ilahi atau bukan. Jika kamu ingin aku tunduk, kamu harus membuktikan nilai kamu. API Spiritual Young Cacao. Tanda memaksa terobosan. Kamu merasakan masalah di klan? Berisiko melukai diri sendiri, dan buru-buru kembali. Kamu orang yang loyal. Tantangan Wako. Aplikasi Warizon Untuck April Assembly. Sekarang aku kembali. Aku akan memimpin kamu menuju kemenangan. Kemenangan? Hanya kamu? Guru ilahi yang tampak, bahkan lebih muda daripada aku? Aku, Via, percaya kekuatan aku, termasuk yang terbaik di generasi kita. Jika ada yang harus memimpin klan shaman, itu harus aku. Terima ini. Mari kita lihat apa yang kamu punya. Oh tidak. Kekuatan api spiritual Via sangat luar biasa keras. Meskipun metode guru ilahi tak terduga, garis keturunan penjaga api paling kasar dan keras. Aku harap dia tidak sengaja melukai Guru Ilahi. FIA. Jika kamu ingin menantang Guru Ilahi, kamu harus melewati aku pertama. Kamu sudah punya nyali. Apakah kamu sudah lupa ketika kamu kecil? Siapa yang memukul kamu, hingga kamu berlari ke seluruh halaman? Jangan menghalangi. Waktu sudah berubah. FIA. Maafkan aku.
Kekuatan langit dan bumi. Kamu akhirnya mulai terlihat, seperti sireng Tuan Muda. Kalau begitu, aku juga tidak akan menahan diri. Oh tidak. Luka-luka yang aku alami saat bertarung dengan Abel dan anak buahnya kemarin belum sembuh. Cuma itu kemampuanmu, dan kamu masih ingin melindungi orang lain? Guess so. Dia bertarung dengan sekuat tenaga kemarin, dan menguras kekuatan spiritualnya. Itu bukan kesalahannya. Amble Palima. Guru Ilahi. Kekuatan spiritualku sudah habis. Dan aku tidak bisa lagi mengaktifkan drum penyaluran roh. Kali ini, kamu tidak meminta drum penyaluran roh untuk responsnya, tetapi menawarkan doamu kepada dewa-dewa tertinggi, meminta jawaban mereka. Dewa-dewa? Dewa-dewa sudah lama meninggalkan dunia ini. Lalu bagaimana mereka bisa menjawab kita? Iman itu abadi. Warisan terus berlanjut. Kobala. Oh dewa-dewa. Aku adalah pengikutmu yang paling taat di dunia fana ini. Aku merindukan pandanganmu. Dan aku meminta kamu memberikan kekuatanmu. APA? Roh-roh itu benar-benar merespons. Kahayaan. Mungkinkah ini kekuatan yang diberikan oleh Guru Ilahi kepadaku? Kau pikir ini sudah selesai? Terima jurus terakhirku. FIA Jengon. Bakar hati, jadilah naga. Bakar hati, jadilah naga. Ini adalah jurus paling mematikan dari garis keturunan penjaga api. Hanya ketika kendali atas roh api mencapai puncaknya, jurus ini bisa dilakukan. Kau tidak bisa menahan jurus ini. Lawanku adalah dia. Guru Ilahi. Kau benar-benar berbakat. Tapi kebetulan, aku juga mahir dalam hal api. Apa, Guru Ilahi? Apakah Anda berencana menggunakan api untuk menghadapinya? Di ranah api, adakah yang bisa melampaui penjaga api? Tapi Fia memiliki tubuh roh api. Roh-roh api mengakui Guru Ilahi sebagai tuan mereka. Dengan kata lain, kendali Guru Ilahi atas api, bahkan melampaui penjaga api. Bagaimana mungkin? Apaiku. Bagaimana mungkin? Sekarang, APA kau sudah yakin? Apa aku baru saja terkena dampak balik? FIA. Kamu hampir terkena dampak balik. Jika Guru Ilahi lebih lambat sedikit, meridian jantungmu sudah terbakar. Naga API saya. Kenapa dia tidak mendengarkan saya? Kamu menggunakan alat dari luar untuk memanggil naga api itu. Itu tidak berasal dari api dari hati yang sejati. Kekuatanmu sebenarnya diberikan oleh Guru Ilahi. Jadi sekarang, dia telah menemukan tuannya yang sejati. Kesemburuan saya menguasai saya, dan saya terlena dengan kekuatan. Saya sangat berterima kasih, Guru Ilahi, untuk mengampuni masa lalu saya, dan menyelamatkan hidup saya. FIA penjaga API, berjanji untuk mengikuti Anda, dan membantu memulihkan garis lesia. Pengan, makna kekuatan yang sejati. Akan kamu pahami seiring waktu. Bagus. 6 penjaga klan kami. Sekarang semua telah berkumpul.
Penatuagu. Aliansi budaya baru mengirim pesan. Untuk duel ritual pertama besok, konten dan aturan spesifik sudah ditetapkan. Profesor Yi. Apa tantangan pertama? Kami akan menjadi Tugas pertama, suara genderang sakral. Tujuan adalah untuk membangkitkan genderang yang telah sunyi selama seabad. Genderang Gunung Sunui. Membuatnya beresonansi lagi. Dan memicu fenomena celestial. Untuk Menang. Genderang Gunung Suini. Bagaimana aliansi bisa memilih itu? Genderang itu tercemar oleh dendam sejuta korban perang, dan erosi keheningan mematikan. Sifatnya sangat yin. Dan dia menolak berbicara dengan yang hidup. Itu membuat kami dalam posisi yang buruk. Penyihir Wako. Adalah Ali dalam garis keturunan Shaman Kegelapan. Teknik inti mereka adalah mengikat jiwa dan mengusir roh. Tantangan ini adalah hukuman mati. Untuk kami. Saya pernah menggunakan indera spiritual saya untuk menguji genderang itu. Gelombang energi kekerasan yang tak terhitung. Hampir merobek kesadaran spiritual saya. Jangan khawatir. Halu ilahi gentur saya bersifat sangat yang. Itu mungkin bisa menghadapi energi dendam genderang itu. Guru ilahi. Untuk duel ritual besok, apa rencana Anda? Untuk duel besok, tetap dengan pola pikirmu yang biasa. Selamat datang, semua. Mari kita saksikan. Turnamen kualifikasi warisan syamanisme bersama. Tantangan babak ini untuk membangkitkan Drum Gunung Sunui yang telah sunui selama 100 tahun. Berdasarkan hasil undian. Yang pertama. Perwakilan Wako. Tuan Kael. Katanya drum ini tidak pernah berbunyi, sudah mati total. Tuan Kael tak terbendung, biarkan orang desa Sia ini, lihat seperti apa kekuatan sejati. Para hakim, lihatlah artefak sakral yang lama diabaikan ini. Akan di tangan saya. Berbunyi sekali lagi. Penyihir dari Wako itu, dia benar-benar mengesankan. Palu di tangan dia, jelas bukan benda biasa. Energi jahatnya luar biasa. Palu ini tidak normal, ada yang tidak beres. Palu ini? Itu palu jiwa. Palu pengikat jiwa. Itu senjata kejam yang dibuat dari banyak jiwa pendendam. Sangat berbahaya. Senjata kejam seperti itu. Dan akhirnya ada di tangan Kael? Siapa yang mendukungnya? Aku mengorbankan jiwa. Patuhi perintahku. Bunyikan. Drumnya tidak berbunyi. Tuan Kael. Dia gagal? Itu tidak mungkin. Tuan Kael diberikan fragmen senjata spiritual guru ilahi. Bagaimana dia bisa gagal bahkan membuat drum berbunyi? Dengan darah hati saya, aku memecahkan belenggu. Guru ilahi, bantu aku. Kekuatan spiritual saya, bagaimana bisa resonansi dengan palu Kael? Kalang masa kesel saya. Bunyinya. Drum yang sudah diam selama ratusan tahun. Benar-benar berbunyi. Fokuskan pikiranmu, membimbing roh kembali ke hati. Hai Lincoln. Guru ilahi, terima kasih. Jangan memaksakan diri. Lakukan sesuai kemampuanmu. Ini kekuatan penyihir Wako. Permohonan warisan itu milik kami. Drum ini benar-benar berbunyi. Dan suaranya membuat saya sangat tidak nyaman. Suaranya tidak seperti drum. Lebih seperti teriak roh dendam. Suara ini mengganggu saya. Mungkinkah ini kekuatan liar? Dari dukun kuno? Tidak cukup. Ini tidak cukup. Bangun dan berteriak untukku. Penjaga, Cepat, hentikan. apa-apaan ini? Ini buruk. Energi dendam prajurit yang jatuh di drum, dipaksa bangkit oleh Kael, dan tidak terkendali. Jenggen Perji. Kamu tidak bisa mengalahkannya.
Sebelumnya, Penglihatan saya kabur. seperti saya melihat. Gunung Mayat dan Laut Darah. Tanda dari langit. Profesor Y. Para juri. Drum sudah berbunyi. Langit bergema dengan tangisan sedih. Yang datang dari drum ini bukan roh, tetapi kejahatan yang murni. Burung-burung juga mengatakan bahwa seseorang baru saja menyusup ke barisan Sia dan mencuri sesuatu. Sekarang giliranmu. Jika kamu takut, kamu bisa menyerah sekarang. Apakah perwakilan Sia? Tolong kirim seseorang ke panggung. Roh jahat dan ilmu sesat. Itu saja, dan kamu berani bertindak begitu sombong. Lihat, saya menggunakan Where's and Drum 2 Thunderclap. Dan membunyikan pukulan yang mengguncang. Di mana balu saya? Tuan muda, jangan bercanda. Drum Dewa Thunderclap Anda, bukankah selalu? Kale, apakah ini ulahmu? Tuan muda Gu. Kamu bisa ceroboh dengan apa yang kamu makan. Tetapi tidak dengan kata-kata kamu. Sebagai penjaga drum, kamu bahkan tidak bisa menjaga artefak dewa. Kamu tidak punya hak. Hak. Tidak ditentukan oleh satu artefak spiritual. Kamu tidak layak untuk bertanding. Qualifikasi. Tidak ditentukan oleh satu alat spiritual saja. Tanpa palu. Keterampilan tuan muda sama sekali tidak berguna. Ini benar-benar perbuatan jahat. Waktu hampir habis. Jika kamu tidak bisa bertanding, itu akan dianggap sebagai menyerah. Burung-burung di pohon berkata, orang yang berpakaian hitam baru saja menggunakan seni ilusi, mengutak-atik kotakmu, mencuri sesuatu, dan melarikan diri melewati tembok. Dia bahkan berbau kayu cendana. Apa yang dia curi? Hanya sepotong kayu. Itu bukan kemampuanmu. Tapi, aku telah kehilangan palu ilahi guntur. Aku tidak bisa menyalurkan energi spiritual dunia. Bagaimana aku bisa membuat drum itu berbunyi? Siapa bilang kamu perlu palu untuk menyalurkan energi spiritual dunia? Apa? Palu hanya sebuah alat. Hati yang terhubung dengan jiwa. Drum resonansi ini dibuat ketika aku pertama kali mulai belajar. Hari ini, itu milikmu. Aku memahami. Profesor, aku akan menerima tantangan. Saya. Profesor Yi, aku akan menerimanya. Bagus. Tuan muda bahkan tidak menggunakan palu yang layak. Hanya sebuah drum kecil yang berisik. Dia hanya meminta untuk dipermalukan. Samansia sudah merosot sampai seperti ini, mereka bahkan tidak memiliki palu yang layak. Tuan muda Gideon masih bermain dengan drum mainan itu. Dia sedang pemanasan. Dia tahu dia kalah, hanya berisik di atas. Menyerah saja, ini sangat memalukan. Shaman Xia, bagaimana mereka bisa memperlakukan kompetisi dengan begitu ringan? Saya menyarankan, kita hentikan sekarang. Tak perlu menghabiskan waktu lagi. Kenapa buru-buru? Waktu belum habis. Seperti yang saya duga, ini tidak berfungsi. Apa ini? Drumming ini terdengar luar biasa. Hatiku merasa seperti terbawa oleh suatu ritme. Itu tidak mungkin. Dia tidak memiliki alat spiritual. Bagaimana itu mungkin? Tuan, seluruh ciptaan sedang merespons drumming. Saya khawatir drum penjaga gunung akan bangun juga.
Apa yang menyerangku? Kale. Kau yang ada di balik ini. Kael ada di bawah sana. Diaming can see her, Darahari. Untuk menyerang pikiran Tuan Muda. Tuan Muda tidak memiliki perlindungan spiritual. Dia bisa terkonsumsi hidup-hidup. Jiwanya menghadapi pukulan fatal. Pernapes. Rasakan energi spiritual dunia. Wah. Seperti burung berputar di langit. Seluruh ciptaan merespons. Ini manifestasi ilahi. Setelah pertimbangan, meskipun perwakilan Wako memukul genderang penjaga gunung terlebih dahulu, Perwakilan Xia. tidak hanya membangkitkan genderang suci, memulihkan ketertiban, memurnikan sumbernya, dan melakukan keajaiban sejati. Pemenang pertandingan ini adalah Xia. Aula Ritual Leluhur. Orang ini sangat jahat, tapi begitu familiar. Orang ini sangat jahat, tapi terasa familiar. Jangan kira kekalahanku berarti Wako kalah. Bigo Bandel. Xia adalah sumber dari syamanisme. Jalan gunung terpencil itu adalah tempat energi spiritual syaman kami dihidupkan kembali. Pengkhianat. Beraninya kau bicara omong kosong. Xia, mana bisa dibandingkan dengan Wako kami? Sumber syamanisme apa? Kalianlah yang mencuri segalanya dari Wako. Kalau berani, ayo kita bertanding lagi. Ayo kita bertanding lagi. Orang kecil sepertimu. Siapa yang memberi hakmu untuk menuntut pertandingan lagi dari Xia? Apa? Kamu takut? Kalau begitu, kita bertanding menggunakan hukum alam. Siapa yang bisa memanggil angin, api, guntur, dan kilat? Dialah pemenangnya. Baiklah, kami terima tantanganmu. Guru ilahi. Angin, hujan, guntur, dan kilat adalah hukum alam. Jika kita memaksakan untuk memanggilnya, bisa menyebabkan bencana. Kalau takut, mengakulah kalah sekarang. Kami mungkin akan meninggalkan jasadmu utuh. Kami akan menunggu. Anggap saja kalian beruntung. Hahaha. Profesor Ya, silakan datang lagi besok. Para Shaman Xia. Akhirnya akan melihat cahaya lagi. Para Shaman Xia kami masih mengandalkan dukunganmu, Profesor Ye. Hati-hati di jalan. Shaman Xia masih mengharapkan Anda, Profesor Ye. Dan kami harap Anda menjaga diri dengan baik. Untuk kompetisi hari ini, aku gagal dalam tugasku. Tapi kompetisi besok, aku akan pastikan mereka benar-benar dikalahkan. Sekarang, aku hanya memberi kamu pelajaran. Jika kamu berani kalah lagi besok, jangan menyalahkan aku jika aku tak berbelas kasihan. Ya. Tapi, hari ini, aku melihat Clara. Dia tidak biasa. Aku sangat curiga bahwa dia adalah guru ilahi. Oh, seberapa pasti kamu? Lebih baik bunuh karena kesalahan. Deripida membiarkannya lolos. Selain itu, di klan Shaman Xia, tanam lebih banyak orang kita. Dimengerti.
Ini adalah 4 guru terbesar Wako. Kamu dari Xia. Siapa yang akan kamu kirim untuk bertarung? Dia lagi? Shaman Xia kehabisan orang? Omong kosong. Kami, Shaman Xia, menghargai harmoni antara langit dan kemanusiaan. Anjing penjaga seperti kamu dari Wako. Bagaimana mungkin kamu bisa menang? Jangan buang-buang tenaga pada dia. Baiklah. Lalu aku akan tunjukkan padanya kekuatan 4 guru terbesar kita. Apa-apaan itu? Itu api gunung. Sepertinya tidak. Lihat itu. Api-apinya biru, sepertinya api bumi. Jika satu api hantu saja begitu kuat, Shaman Xia pasti akan kalah. Satu api hantu saja sudah begitu kuat, Shaman Xia pasti akan kalah. Itulah yang kami sebut, segala sesuatu saling terhubung. Shaman Xia kamu, meskipun memiliki sejarah panjang, misterinya tidak dapat kamu pahami. Segala sesuatu saling terhubung dan berlawanan. Angin, api, guntur, dan kilat. Mereka memperkuat satu sama lain. Lihat, Gideon pasti akan kalah. Ya, sudah terlalu lama. Dan Gideon masih tidak mau maju? Api semakin memburuk, semoga tidak sampai ke kita. Ingat ini. Bersatu dengan segala sesuatu antara langit dan bumi. Rawat kelahiran kembali alam. Pergi sekarang. Awan menyelimut gunung yang dalam. Di mana sedikit palangka melangkah. Di gua-gua tua, kebenaran dicari melalui malam yang dingin. Air mata air yang jernih merangkum tamu setengah abadi. Asap dupa yang bergulir berbicara kebenaran. Kejahatan tidak akan pernah mengalahkan kebaikan. Penerus penjaga genderang. Dia memanggil dewa. Kejahatan tidak akan pernah mengalahkan kebenaran. Penerus penjaga genderang. Panggil dewa itu. Mungkinkah? Apakah aku berhasil? Mungkinkah? Shaman Xia ITU. Akan kuhancurkan. Apa yang kamu lakukan di sini? Duel ritualnya besok. Aku nervous. Bagaimana jika aku tidak bisa memanggil angin, hujan, petir, dan kilat? Lalu apa yang harus aku lakukan? Xia kita yang kuno. Dengan tradisi Shaman 5.000 tahun. Secara alamiah akan mendapat perlindungan dewa-dewa langit. Apa yang kamu takuti? Aku hanya takut, oke? Kecuali kamu bukan keturunan Xia. Kamu tidak akan mendapat perlindungan dewa-dewa langit. Bagaimana bisa begitu? Ingat ini. Dewa-dewa Xia, semua lahir dari energi kebenaran. Kejahatan tidak akan pernah mengalahkan kebenaran. Roh Agung, dengarkanlah kataku. Selama 5.000 tahun, Xia telah bertahan. Sekarang aku dalam kesulitan. Bantu aku menghadapi cobaan ini. Xia telah kalah. Bukankah sekarang harus ada keputusan? Roh Agung, kabulkan doaku. Sejarah Xia telah berlangsung 5.000 tahun. Kini aku berada di ambang bencana. Berikan aku kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Xia telah kalah. Sudah waktunya untuk putusan, bukan? Profesor Ye. Aku sudah menunggu cukup lama. Anak ini hanya berpura-pura.
Kalian bukan pecundang yang cengeng, kan? Guru Ilahi. Ini adalah keinginan tulusku untuk melindungi Xia. Jika aku tidak bisa melindungi Shaman Xia, muka apalagi yang tersisa untukku untuk menghadapi leluhur kita? Hari Profesor Yi Murni. Tapi kami Shaman Xia tidak akan pernah mengecewakanmu. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ini bukan duel ritual. Ini pembunuhan. Tepat. Kalian harus menyerah sekarang. Lebih baik daripada mati. Seseorang selamatkan dia, sekarang. Jika anak ini ingin mati, kami akan mengabulkannya. Hahaha. Kekalahan tetaplah kekalahan. Bahkan jika menjadi abu, kau tetap kalah. Bersatu dengan segala hal di bawah langit dan bumi. Pulihkan segala hal ke kehidupan baru. Hancur. Kami Shaman Xia selalu memelihara kehidupan baru, bukan berusaha menghancurkan langit dan bumi. Cara-cara wako kalian tidak akan pernah menyamai Xia. Kami Shaman Xia selalu memelihara kehidupan baru, bukan menghancurkan langit dan bumi. Kalian orang wako tidak akan pernah bisa menyaingi Xia. Para juri yang terhormat, 2 ronde sudah selesai. Hasilnya bisa dinilai sekarang, kan? Setelah kami berdiskusi, dalam kontes alam ini, Xia telah menunjukkan kultivasi spiritual yang mendalam dan murni. Zerta Yalan Keseimbanken. Oleh karena itu, kami memutuskan. Tunggu. 2 ronde pertama itu hanya pemanasan kami. Itu bisa dianggap yang berikutnya. Baru pertarungan sesungguhnya. Aturan duel sudah ditetapkan. 2 dari 3, itu aturannya. Menghubungkan diri dengan dewa kuno adalah seni tertinggi. Bagaimana mungkin pertandingan 2 dari 3 bisa menentukan segalanya? Mereka menang 2 ronde pertama. Itu hanya keberuntungan saja. Ronde berikutnya menyangkut kekuatan tertinggi Shaman. Duel turunnya ilahi. Itulah ujian yang sesungguhnya. Apa? Kalian takut? Sekarang kita harus bagaimana? Betul. Duel turunnya ilahi adalah yang benar-benar memungkinkan seseorang mengusir kejahatan dan mencegah bencana. Itulah makna sebenarnya dari budaya Shaman. Duel turunnya ilahi membutuhkan 6 penjaga untuk bekerja serempak. Perwakilan Xia adalah mereka yang baru saja berkumpul di arena duel. Sekarang kita harus bagaimana? Jika kalian tidak berani menerima tantangan ini, maka akui saja bahwa kekuatan Shaman milik kami, Wako. Kalian cuma curang. Karena kalian para pencuri ingin melihat seperti apa kemampuan kami yang sebenarnya, maka kami sebagai tuan rumah harus memenuhi ronde ketiga ini. Kami terima. Sepertinya orang-orang Xia benar-benar kehabisan talenta. Kamu benar-benar mengirim wanita untuk bertarung? Mengapa tidak langsung mengakui kalah dan mengakui bahwa shamanisme berasal dari Wako? Kamu sudah kalah begitu banyak kali dan masih terus bicara? Hentikan kesombongan. Cukup dengan kesombonganmu. Tunggu saja sampai kami menang. Aku akan membuatmu berlutut dan memohon. Diam. Sebenarnya clown. Dan kamu pikir kamu bisa menang di Finidesgen duel? Menyedihkan. Kegembiraanmu tidak akan lama. Kita akan lihat siapa yang lebih baik di panggung. Profesor Yi, mari kita mulai. Semua. Sekarang kamu semua akan melihat budaya Shaman yang sebenarnya. Sekarang saya mengundang tim dari Xia dan Wako ke panggung untuk pertunjukan mereka. Negara yang pertunjukan syamannya lebih spektakuler akan mengklaim budaya Shaman sebagai miliknya. Baiklah. Kami akan duluan. Sesukamu. Dalam kasus itu, biarkan Wako tampil pertama. Tarian mereka tampak familiar, sepertinya langkah pemandu Rokita.
Berani-berani dia melakukan tarian itu di Ritual API. Setelah langkah salah, dan rohnya akan rusak. Wah, duel turunnya dewa ini benar-benar spektakuler. Mereka akan memenangkan ronde ini. Iya. Tim Sia yang dibentuk asal-asalan. Mereka tidak punya peluang. Bagaimana mungkin kau bisa melakukan langkah pemandu roh dengan sempurna? Itu tidak mungkin. Seperti yang kuduga, benar-benar amatir. Menari seperti itu. Dan berani menyebutnya budaya syaman? Tunggu dulu. Sidiap jerk mereka. Tidak hanya setengah ketukan terlalu cepat, tapi juga menghilangkan gerakan paling krusial, putarannya. Tepat sekali. Gerakan langkah pemandu roh sangatlah ketat. Satu gerakan yang salah, dan itu berarti menentang langit. Mengundang dampak balik, membawa bencana. Bagaimana mungkin KL bisa mengacaukan gerakannya? Kamu ngomong kosong. Ini dia. Apa yang terjadi? Ada apa dengan apinya? Apa-apaan yang sedang terjadi ini? Bola api ini sepertinya sedang mencari sasaran. Itu adalah api hantu. Mereka memakan tenaga kehidupan manusia. KL mengalami dampak balik. Mereka hanya tahu bentuknya, bukan esensinya. Dia pasti akan mengalami dampak balik. Bahkan jika aku mengalami dampak balik, apa masalahnya? Asalkan aku bisa merebut budaya syaman. Aku akan menerimanya bahkan jika aku dibakar hidup-hidup. Baik, sekarang giliran kita tampil. Selanjutnya adalah tim dari Sia. Untuk tampil di atas panggung. Gerakan tari ini sangat mirip dengan Wako. Bisa jadi, Sia benar-benar mencurinya. Sudah aku bilang dari awal, mereka bahkan tidak pantas tampil. Kenapa buru-buru? Lanjutkan saja melihat. Lalu kita lihat siapa yang menang. Ro Engin dengarkan permohonan aku. Bawalah harapan yang tulus ini ke langit. Roh api, kobarkan hati aku yang bersemangat. Terangi kabut dan hangatkan malam yang panjang. Leluhur bintang, ibu bumi. Mohon pandangilah anak-anakmu dengan kasih sayang. Aku merasa lebih ringan. Iya. Sakit dada aku, sepertinya sudah jauh lebih baik. Kebekon Shaman. Semua penyakit pengikut aku hilang. Terima kasih, Guru Ilahi. Ini tidak mungkin. Setiap nada sangat tepat. Setiap gerakan dilakukan dengan sempurna. Ini bukan hanya magic. Ini adalah seni. Legenda mengatakan bahwa shamans bisa mewujudkan dewa, menghilangkan kejahatan, dan berdoa untuk semua makhluk hidup. Ternyata itu benar. Shaman kami dari Sia akhirnya kembali ke tempat kami seharusnya berada. Hahaha. Budaya shamanisme Shia telah diturunkan selama 1000 tahun. Kini warizan sejati telah dikembalikan. Kamu hama Wako. Apa yang bisa kamu katakan untuk diri kamu sekarang? Bagaimana ini mungkin? Bahkan kami di Wako belum mencapai level ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Wako telah mencuri budaya kami, Sia. Calligraphy. Dan bahkan bahasa tulisan Sia. Kamu berusaha mencuri. Kini kamu berusaha mencuri. Seni shamanism. Jalan kamu bengkok. Jadi kamu secara natural tidak akan menerima perlindungannya. Benar. Shamanism adalah budaya yang diturunkan melalui warisan kami, Sia. Kamu bedut. Hanya mengejar apa yang bisa kamu curi. Pada akhirnya, kamu hanya akan menghadapi dampak balik. Genderang penguasa. Sebagian besar genderang penguasa yang digunakan oleh syaman adalah replika, tetapi genderang kamu sebenarnya genuine. Di mana kamu mendapatkan itu?
Kamu tidak layak untuk pengetahuan itu. Hah? Tidak hanya kamu. Bahkan orang di belakang kamu juga tidak layak untuk pengetahuan itu. Dia lagi. Tuan. Tuan. Kamu siapa, nah? Ada duel ritual di luar. Kenapa kamu berlarian seperti ini? Tuan, saya Ayan. Mereka ingin menggunakan saya sebagai tumbal untuk ilmu hitam mereka. Saya baru saja lolos. Untuk menyelesaikan ritual jahat mereka. Saya hampir tidak bisa lolos. Mereka terus mengejar saya sejak itu. Tuan, tolong, Anda harus menyelamatkan saya. Baik. Bangun, NK. Kamu aman bersama saya. Saya ragu mereka dari Wako akan berani menyentuh kamu. Terima kasih, Tuan. Terima kasih banyak. Clara, saya biarkan kamu melukai saya dengan sengaja. Untuk mendapatkan kepercayaan penatua Gu. Dengan cara ini, mencuri nasional Sia. Akan mudah seperti mengambil permen dari bayi. KL, kamu mengalami dampak balik. Kamu pantas mendapatnya. Dengan hati yang begitu jahat, kamu sudah kehilangan hak untuk berkomunikasi dengan para dewa. Sekarang, aku mengambil kekuatanmu kembali. Kamu orang-orang Wako. Siapa lagi yang berani berbicara? Ini adalah drum saffron. Dibuat oleh Saffron Emperor. Dari kulit kui yang mistis. Hari ini, saya memberikannya kepada kamu. Setelah 3 ronde, Shaman Sia telah menghancurkan Wako. Asal usul Shaman telah kembali ke Sia. Luar biasa. Guru ilahi, jika bukan karena Anda, Sia kita yang agung, masih akan berada di bawah kendali Wako. Sekarang asal usul Shaman telah kembali. Akhirnya saya bisa beristirahat. Profesor Ye, Anda telah menjaga warisan Shaman. Sia kita yang agung, beruntung memiliki cendekiawan seperti Anda. Dan ini adalah berkah bagi semua Shaman. Sudah kuduga, dengan kehadiran guru ilahi di sini. Pasti kita menang. Kalau begitu, mari kita bawa kabar ini. Dan beri tahu Ayah Cedra. Ayah, kami telah merebut kembali asal-usul Shaman. Petarung terkuat Wako semuanya telah dihancurkan. Benarkah itu? Semua berkat guru ilahi. Hahaha. Bagi hamba tua ini untuk menyaksikan kekuatan guru ilahi sekali lagi, saya bisa mati tanpa penyesalan. Clara, minumlah teh. Siapa ini? Anak ini bernama Ayan. Dia diracuni dan dikejar sampai ke sini. Saya kasihan padanya, dan menahannya di sini untuk diobati. Clara, jangan-jangan kamu jijik dengan wajah buruk Ayan, dan menolak teh ini? Siapa sih tukang pura-pura kecil ini? Berani-beraninya mencuri perhatianku. Clara, sakit. Sakit? Memang harus begitu. Asal-usulmu dan tujuanmu. Kau sudah mengetahuinya dengan baik. Apa dia mengenaliku? Guru ilahi. Guru ilahi, sikap ini terhadap Ayan tadi agak. Mungkinkah Anda salah menilainya? Ayahku bilang dia, orang malang yang sedang diburu. Dengan racun yang masih ada di tubuhnya. Malang? Energi gelap di telapak tangannya. Berasal dari sumber yang sama dengan mereka yang membantai klan Shaman kita. Kalau bukan karena penatua Gu tertipu oleh penyamarannya, menurutmu, bisakah dia masuk ke balai ritual dengan selamat?
Tapi dia tampak sama sekali tidak berbahaya. Dia bahkan terkena air panas. Dan yang dilakukannya hanya merintih kesakitan. Serigala menyembunyikan taringnya. Bukan untuk bersikap lembut. Tapi untuk menyerang dengan lebih baik. Periksa tubuhnya. Apakah ada batu hitam yang terukir karakter untuk sihir? Itu adalah token identitas dari Syaman Kegelapan Wako. Ayan. Guru Ilahi tadi agak keras. Jangan dipikirkan. Dia hanya khawatir dengan keamanan balai ritual. Karena sebelumnya pernah ada pengkhianat. Aku tahu Guru Ilahi peduli pada semua orang. Tapi luka bakar tadi benar-benar menyakitkan. Ini cendana. Bagaimana tanganmu? Ini milikku. Guru Ilahi adalah batu ini, dengan karakter untuk sihir di atasnya. Guru Negara. Sudah lama tidak bertemu. Clara, apa yang kau bicarakan? Apa Guru Negara? Aku tidak mengerti. Berhenti berpura-pura. Kau dari Wutang dari Wako. Yang dulu, yang berpura-pura bernegosiasi denganku. Dan meracuni anggurku dengan gu pemakan hati. Orang tua bodoh, ingatanmu tidak buruk. Jika bukan karena kau dulu menyembunyikan keberadaan Guru Ilahi Syaman, Garrus Lesia telah menjadi milikku sejak lama. Kau berani menipu kami. Hari ini, kau akan bayar dengan darahmu. Mau melawan? Pertama, kamu harus lewati lonceng pengendali jiwaku. Kau Denga, jika lonceng ini kuhancurkan, jiwa mereka akan hilang selamanya. Denga, Clara. Serangku, serahkan saja. Musyawarah Nazib Negara ITU. Lakukan itu, dan bukan hanya nyawamu akan kuselamatkan, tapi aku juga akan mengizinkanmu bergabung denganku, untuk memimpin para penyihir Wako. Clan Shaman Siaku. Telah menjaga Garrus Lesia Turun Temuran. Kami takkan pernah tundak pada serigala seperti kau. Kau pikir lonceng menyedihkanmu itu? Dan empat penjaga yang dikendalikan bisa mengalahkanku? Kalau begitu, matilah. Bangun sekarang. Tugasmu adalah melindungi Garis Lesia. Bukan membantu serang tiran. Roh jahat telah dimurnikan. Dasar kalian bodoh tak berguna. Roh jahat telah disucikan. Guru Ilahi. Garis keturunan Guru Ilahi bisa hidup berdampingan dengan garis ledunia? Garis keturunannya sedang pulih dengan sendirinya. Wutang, kamu berani menyakiti Guru Ilahi. Aku akan membunuhmu. Aku sudah bosan dengan permainan ini. Kita akan bertemu lagi 3 hari kemudian. Kamu tidak boleh dikendalikan oleh ilmu sihir jahat. Aku sangat bodoh. Aku dikendalikan oleh ilmu sihir jahat. Aku hampir membuat kesalahan yang fatal. Apa yang dia benar-benar inginkan? Apa lagi yang bisa dia inginkan? Tentu saja untuk April Assembly 3 hari kemudian. Sial, dia berhasil kabur. Tentu saja, ini untuk apa yang akan terjadi 3 hari lagi. Sidang April. Sayang sekali kita membiarkannya lolos. Guru Ilahi, sidang April hanya tinggal 3 hari lagi. Ini adalah upacara tahunan kita, di mana kami para syaman
Berdoa kepada roh untuk perlindungan mereka, untuk cuaca yang baik dan panen yang melimpah. Kami tidak hanya mempersembahkan doa, tetapi Anda, Guru Ilahi, juga harus berkomunikasi dengan roh di atas. Kesadaran Anda akan terhubung dengan mereka. Garis Lesia akan terbuka, sehingga membuat hari itu Anda paling rentan. Tampaknya Wutang tidak hanya ingin merebut Warisan Shamanic Xia, tetapi mereka juga berencana menggunakan sidang saat saya paling lemah untuk merebut setiap garis Lesia. Saya ingat Wako memiliki ritual gelap yang membutuhkan formasi jahat dipasang tepat di garis Le. Kita hanya punya 3 hari sampai sidang. Kita tidak punya waktu untuk mengirim siapapun menyelidiki Gunung Argent. Keenam penjaga, dengarkan. Penjaga genderang, kunci, medis, dan burung. Ikutlah saya ke Gunung Argent untuk memecahkan formasi. Penjaga angin dan api. Tetap di sini dan jaga aula ritual. Serta cegah serangan mendadak dari Wako. Ya, Guru Ilahi. Guru Ilahi, energi jahat di depan sangat kuat, penuh dengan jiwa pendendam. Rantai bintang ini dapat menangkap panduan biduk. Ini akan memandu kita melewati mereka dengan aman. Senyuennya, tatap berdekatan. Jangan sentuh kabut hitam di kedua sisi. Ini adalah kabut beracun yang dibuat oleh Wutang dari jiwa pendendam. Jauhi kabut hitam itu. Ini kabut beracun dari Wutang, disuling dari jiwa-jiwa yang tersiksa. Kalian semua berhenti di situ. Mundur, dan hati-hati. Beraninya seorang Wako rendahan masuk ke garis Lesia dan mempraktikkan ilmu sesat seperti ini. Seperti yang diharapkan dari Guru Ilahi. Clara, biarkan aku mengambil ini. Biarkan aku membawa garis Lesia. Pergi bersamaku. Mimpi. Karena kau menolak cara yang mudah, kau harus melakukannya dengan cara yang sulit. Apa yang kalian lakukan hanya berdiri di sana. Lindungi Guru Ilahi. Hancur. Segala sesuatu memiliki roh, semua milik Xia. Atas namaku sebagai Guru Ilahi, dimurnikanlah. Guru Ilahi sedang memurnikan jiwa-jiwa yang tersiksa itu. Bagaimana mungkin? Awas. Ayah. Panatragu. Panatragu. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Guru Ilahi. Kami para shaman tidak boleh membiarkan Wako mengambilnya. Hamba tua ini bisa melindungimu. Untuk meneruskan jara zaman kita. Aku mati tanpa penyesalan. Panatragu. Ayah. Clara, kau kira memurnikan beberapa jiwa yang tersiksa bisa menghancurkan formasi jahatku? Jangan begitu naif. Fire kuberitahu kau kebenarannya. Inti dari formasi jahatku ditempa dari jiwa ibumu. Hahaha. Inti dari formasi jahatku ditempa dari jiwa ibumu. Hahaha. Jika kau menyerah, aku akan melepaskan jiwa ibumu untuk bereinkarnasi. Kalau tidak, aku akan mengurungnya selamanya di pilar batu ini, tanpa harapan keselamatan. Kau hina. Kau mengancam seseorang dengan keluarganya. Taktik macam apa itu? Clara.
Aku tahu kau telah menderita. Jangan berduka untuk kami. Melindungi garis Lexia adalah hal yang paling penting. Kenapa kita datang ke sini? Ini adalah tanah suci para syaman. Untuk meneruskan warisan syaman, kita harus tahu dari mana kita berasal dan kemana takdir kita. Aku tidak mengerti. Tidak apa-apa, kau akan mengerti saat sudah dewasa. Ingat saja, warisan Shaman Xia tidak akan pernah terputus. Ibuku menghabiskan hidupnya melindungi garis Le. Bahkan jika jiwanya terperangkap, dia tidak akan membiarkanmu berhasil. Kein Jin Anya Adalah kekuatanku. Tidak mungkin. Aku jelas sudah sangat dekat dengan keberhasilan. Kejahatan tidak bisa mengalahkan kebaikan. Kau kalah sejak awal. Sekarang konspirasi Wako telah gagal. Garis Lesia aman. Jadi krisisnya sudah selesai, kan? Garis Lesia sekarang sudah aman. Jadi, saya rasa krisis sudah berakhir. Penatua Gu mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan saya. Ayah saya mengorbankan hidupnya untuk budaya Shaman kita. Guru Ilahi, kamu sudah berhasil. Aliansi Budaya Internasional baru saja mengirim kabar. Mereka mengatakan, Wako tidak bisa memberikan bukti dari garis keturunan ortodoks budaya syaman mereka. Aplikasi warisan mereka telah ditolak. Kamu telah menjaga warisan syaman Xia. Dari semua penjaga budaya Shaman, saya Captain Rasa terima kasih yang paling mendalam. Ini bukan hanya usaha saya. Ini adalah semua kita bekerja bersama. Besok adalah April Assembly. Aku akan tunjukkan kepada semua orang bahwa budaya syaman kita tidak akan pernah mati. Sekarang, mari kita sambut Guru Ilahi Shaman Xia. Clara, bersama 6 penjaga, saat mereka melakukan tarian doa April Assembly yang otentik. Mempertunjukkan tarian doa sidang April yang otentik. Ini tari saman yang benar-benar asli, dibandingkan dengan yang mereka lakukan di Wako. Pertunjukan amatir itu jauh lebih bagus. Aku merasa seperti ratusan burung berkerumun masuk, dan rusa kecil berkeliaran di sekitar. Semua ciptaan sedang merespons. Aku telah mempelajari budaya Saman selama beberapa dekade, dan ini pertama kali aku melihat tarian doa yang begitu otentik. Saman Xia benar-benar otentik. Bagus. Budaya Shaman Xia telah diturunkan selama 1000 tahun. Berasal dari langit dan bumi, dan kembali kepada semua makhluk hidup. Kami tidak pernah ingin memonopolinya. Kami hanya ingin melindungi warisan ini supaya bisa diturunkan selamanya.
Kami tidak pernah berniat memonopoli itu. Kami hanya ingin menjaga warisan ini, dan memastikan itu bertahan selamanya. Menurut Aliansi Budaya Internasional, Budaya Shaman Xia telah secara resmi diakui sebagai warisan budaya Tak Benda, dan April Assembly sebagai ritual syaman yang ortodoks. milik Xia. Guru Ilahi, Guru Ilahi. Budaya syaman milik Xia selamanya. Guru Ilahi. Aplikasi warisan untuk budaya Shaman Tela berhasil. Dari sekarang, Aliansi Budaya akan sepenuhnya mendukung upaya pelestarian Anda. Kami berencana untuk membangun museum budaya syaman di seluruh negeri, agar lebih banyak orang dapat belajar tentang budaya syaman. Terima kasih, Profesor Ye. Kami juga akan melatih lebih banyak murid syaman muda, agar warisan ini tidak akan pernah hilang. Guru Ilahi, kita bisa membuka lokakarya budaya syaman. Asalkan mereka tertarik dalam budaya syaman, tanpa memandang apakah mereka berasal dari keluarga syaman, dan mendekatinya dengan rasa hormat. Mereka bisa belajar. Itu sebenarnya ide yang bagus. Kita harus memberitahu lebih banyak orang bahwa syamanisme bukanlah superstisi. Itu adalah rasa hormat terhadap segala hal di alam.